Lama menghilang dari dunia entertain, rupanya pedangdut Ratna Listi sedang fokus menjalani profesi barunya di dunia spiritual. Pedangdut Ratna Listi saat ditemui awak media menceritakan kisahnya. Emosional saat itu, aku tuh kalau marah sama anakku tuh kayak meledak-ledak gitu, kayak nggak imbang dengan kesalahan yang mereka buat gitu loh. Nah itulah ternyata itu santet yang kena ke diriku, tapi aku nggak menyadari. Oke Mbak, ketika akhirnya sudah mempelajari ini semua, ada nggak feedback ke diri kamu? Sebenarnya lebih tepat dibilang ini ya, berkahnya ya buat aku ya. Berkahnya aku jadi lebih sabar, lebih bisa kebahagiaan aku tuh ketika aku melihat orang lain yang tadinya nangis-nangis sakit, diobatin ke medis nggak ketemu, terus akhirnya alhamdulillah setelah kami tangani sembuh, lihat kebahagiaan senyum mereka itulah kebahagiaanku. Tantangannya ada juga, tapi saya dimusuhin keluarga, istilahnya kayak dijauhin gitu. Ngapain sih udah bagus-bagus jadi artis pakai jadi dukun? Ada kata-kata itu gitu. Bahkan kata-kata itu bukan hanya dari keluarga tapi dari teman-teman sesama artis juga. Mereka pada menjauh. Mereka kayak nggak suka gitu saya mendalami dunia spiritual karena mereka pikir nyari penyakit gitu. Memang sih resikonya lumayan juga, tapi saya sudah bertekad, saya udah melangkah, nggak mungkin saya mundur lagi. Gitu. Berarti banyak artis teman-teman ketika ketemu kayak gini takut mungkin dibacain atau dilihat oleh dari pandang kacamata Mbak Ratna. Iya, padahal kan saya nggak gitu. Maksudnya saya dan Pak Ima tuh karena beliau guru saya ya, beliau mengajari saya untuk kalau orang tidak bertanya, janganlah kita sok-sok membaca, enggak, itu bukan kita. Ilmu kita tuh bukan untuk pamer-pamer, gitu. Tapi kalau orang butuh, kita nggak boleh menolak untuk membantu. Tuh. Padahal aku nggak bacain, tapi mereka ada yang ketakutan sendiri. Gitu. Ya berarti ada sesuatu dong yang dia nggak ingin ungkap. Berarti kalau berobat di tempat kami tuh semua akan terungkap gitu. Misalkan sakit, udah ke dokter, udah ke alternatif lain, katanya nggak kenapa-napa. Katanya ada yang bilang dikirim orang, ada yang bilang ini dari leluhur, ada yang bilang bahwa lupa. Akan terungkap di tempat kami karena kami pakai metode mediumisasi. Jadi misalkan ada sosok kayak ini di badan Mbak Eva, sosok itu ditarik sama Mbak Eva, masukin ke mediator saya Mbak nih, terus Mbak bisa nanya-nanya langsung, kamu ngapain di badanku, udah berapa lama, siapa yang suruh, itu akan kebongkar. Nah, tapi anak-anak sendiri protes ya, suka nggak kok dari pendapat anak-anak? Karena kan tadi keluarga ada yang bilang ngapain jadi dukun gitu kan. Anak-anak sendiri ya, kalau anak-anak itu memang sebelum aku berpartner sama Bang Dimalir, aku sudah kasih pengertian kepada mereka bahwa aku akan maminya ini akan menekuni bidang spiritual untuk pengobatan. Nanti pasti akan banyak orang yang datang untuk berobat, bahkan mungkin akan terganggu karena pas di terapi kan pasien kadang teriak, ngamuk segala macam gitu loh. Ya anak-anak harus memaklumi, memahami. Awal-awalnya ya mungkin mereka ketakutan juga gitu, tapi setelah dikasih tahu bahwa jangan takut gitu. Kita ini manusia makhluk paling mulia, baca doa sebanyak-banyaknya biar kita diperiksa. Akhirnya sekarang setiap ada pasien yang mungkin kesurupan dan ngamuk, justru anak saya bantuin pegang gitu. Oke, sip.